Halo guys, kembali lagi di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin AI Mbak Kuntai. Nah, AI-nya ini mempunyai 4 tindakan. Yang pertama, tindakannya itu adalah patroli. AI akan berpatroli ke titik yang telah kita tentukan, dan berpatrolinya ini akan berubah-ubah secara random. Kemudian yang kedua itu ada chasing. AI akan mengejar target yang dilihatnya dan membunuhnya. Kemudian yang ketiga itu ada waiting atau berhenti sejenak. AI akan berhenti sejenak setelah menempuh titik patrolnya. Kemudian AI akan berhenti sejenak setelah kehilangan targetnya. Dan berhenti sejenak tersebut kita bisa tentukan waktunya. Kita bisa tentukan dengan 3 detik, 2 detik, atau 4 detik. Nah, yang terakhir itu ada tindakan hearing atau mendengar. Jadi, tindakan ini akan mendengar suara objek yang jatuh ke lantai. Nah, ketika objek jatuh ke lantai dan bunyi suara objeknya, maka AI akan mendengarnya dan AI akan menghampiri suara tersebut. Tetapi, jika suara tersebut tidak bisa ditempuh oleh AI, maka AI tidak akan menghampirinya. Oke, itulah 4 tindakan yang akan ada di AI. Kemudian ini adalah script yang akan dibikin. Di antaranya ada 2. Yang pertama ada AI, kemudian yang kedua ada objek. Script objek ini akan ditempelkan di objek yang akan jatuh ke lantai dan bunyi suara. Ketika bunyi suara, maka objek ini akan men-trigger AI-nya untuk menghampiri objek tersebut. Seperti itu. Sebelum ke tutorial, di sini saya sudah mempersiapkan audionya. Audio sebagai suara objek terjatuh. Kemudian ada 3 dimensinya, ada 3 dimensi Mbak Kuntai dan juga teksturnya. Lalu ada animasi FPS dan ada animasi kuntilan atau Mbak Kuntai. Oke, itu adalah kebutuhan-kebutuhannya. Lalu kita akan bikin langsung scriptnya. Oke, pertama-tama kita akan bikin script AI-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke script, kemudian bikin script. Kita kasih nama AI. Kita buka scriptnya. Nah, karena kita akan menggunakan AI, maka di sini tulis using atau gunakan Unity Engine AI. Kemudian di bawahnya kita kasih public enum move mode. Isinya kasih 3 tindakan, yaitu patrol, chase, dan wait. Untuk tindakan yang keempat, yaitu hearing atau mendengar, kita akan kasih di akhir. Karena di move mode ini hanya ada 3 tindakan saja. Kemudian kita kasih code require component type of nav mesh agent. Nah, ketika kita menuliskan codingan ini, maka secara otomatis akan ditambahkan nav mesh agent ke objek yang diberi script AI. Oke, di sini kita bikin variabel move mode, kasih nama move mode juga, dan bikin header. Header kasih nama steering. Lalu kasih variabel float. Di sini patrol speed. Lalu kasih header lagi dan kasih nama transform. Kita kasih public transform yang bersifat array. Kasih nama patrol point. Nah, ini adalah titik
patroli untuk AI-nya. Kemudian di sini kasih nav mesh agent. Lalu kasih vector tree, destination, dan integer index patrol point. Nah, indeks ini akan digunakan dengan patrol point karena patrol point ini bersifat array. Dan indeks patrol point-nya ini akan diberi nilai secara random. AI akan berpatrolinya secara random, kadang ke patrol point ke-1, kadang ke-3, kadang ke-2, kadang ke-4. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian method start kita kasih kondisi jika agentnya kosong, maka agent akan mengambil komponen dari objek yang ditempelkan atau dikasih AI. Nah, ambil komponen nav mesh agent. Kemudian kasih kondisi jika stopping distance kurang dari 0,5, maka agent dikasih stopping distance-nya dengan 0,5. Nah, mengapa saya tuliskan codingan ini? Karena ketika stopping distance-nya kurang dari 5, ketiga tindakan yang ada di dalam AI yaitu patrol, chase, dan wait tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu saya kasih lebih dari 0,5 ataupun sama dengan 0,5. Kemudian di void update kita kasih switch move mode. Kemudian masukkan 3 tindakan yang barusan kita bikin, yaitu patrol, case move mode, patrol, di sini break, kemudian case move mode chase, break, dan yang terakhir itu case move mode wait. Nah, untuk kedua tindakan ini kita tidak akan isi karena kita akan isi bagian patrolinya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan metode patrolling. Kemudian kita bikin metode patrollingnya. Void patrolling. Di dalamnya ubah speed agent menjadi patrol speed. Dan agent destination ubah menjadi destination, dan destination ubah menjadi patrol. Void patrol point index patrol point position. Oke. Kemudian di sini kasih kondisi jika remaining distance kurang dari agent stopping distance, maka AI akan mengubah titik patrolnya ke titik patrol yang lain. Di sini kita kasih nilai random 0, patrol point length. Kemudian kasih keterangan change patrol to index patrol point to string. Oke, seperti itu. Nah, ini kondisinya ibaratkan ketika si AI-nya menempuh titik patrolnya, maka AI akan mengubah titik patrolnya ke titik patrol yang lain.
Oke, kita akan coba terlebih dahulu bagian patrolnya. Kita drag prefab layer ke layar. Kemudian kita bikin AI-nya. Kita klik kanan di sini dan create empty. Kemudian kasih nama AI. Kita drag script AI-nya ke objek. Kemudian di sini ada move mode. Ini bagian patrol. Kemudian patrol speednya kita ubah menjadi 5. Nah, untuk patrol point kita akan bikin bagian patrol pointnya terlebih dahulu. Kita pergi ke game object, kemudian 3 dimensi dan ada spare. Kita ubah namanya menjadi patrol point dan collidernya kita hapus. Kita posisikan patrol pointnya, kemudian kita copy paste. Kita bikin 4 aja. Kita save. Kemudian kembali ke AI dan inspektornya di lock atau dikunci. Kemudian select keempat patrol point dan drag ke variabel patrol point yang di script AI. Maka patrol point ditambahkan dengan keempat patrol point. Lalu nav mesh agentnya diisi ke agent. Kita save. Kita unlock inspector. Kemudian kita akan tambahkan 3 dimensi Mbak Kuntainya ke AI. Kita buka folder 3 dimensinya, kita drag Mbak Kuntainya ke AI, kemudian kita kasih material. Nah, seperti ini. Lalu di Mbak Kuntainya di 3 dimensi kita kasih animator. Lalu controllernya isi dengan Mbak Kuntai. Seperti itu. Kita drag ke bawah. Yang terakhir kita akan bake navigasi objek yang akan dilangkahi oleh AI-nya. Kita pergi ke window, kemudian AI dan ada navigasi. Di sini saya sudah membake objeknya atau objek yang akan dinavigasikannya. Nah, kita clear dulu, kemudian di sini ada menu objek, pilih menu objek, kemudian select objek yang akan dinavigasi. Nah, jika navigasi statiknya ini tidak dicontreng, teman-teman contreng, kemudian navigasi areanya ubah menjadi walkable. Nah, di sini kan ada 3 kategori ya, ada walkable, not walkable, dan jump. Nah, untuk jump ini saya kurang tahu ya, dan saya belum pernah menyobanya, tetapi walkable ini adalah objek navigasi yang bisa ditempuh oleh AI atau AI bisa berdiri di objek tersebut. Sedangkan not walkable ini AI-nya tidak bisa di tempat tersebut atau di objek tersebut karena sifatnya not walkable, jadi tidak bisa dilewati, tidak bisa dilangkahi, dan tidak bisa ditempati oleh AI. Kita ubah menjadi walkable dan pergi ke menu bake dan kita bake. Berhasil. Oke, kita akan coba tes gamenya. Kita lihat di scenes. Nah, AI sedang berpatroli ke titik patrolinya. Di sini titik patrolinya akan berubah-ubah sesuai tujuan titik patroli AI-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika si AI menempuh titik patrolnya, maka ia akan mengubah ke titik patrol yang lain. Oke, seperti itu.
Untuk bagian patroli ini sudah berhasil. Kemudian kita akan bikin bagian chasing. Kita tambahkan variabel public void chase speed. Kemudian public float max time chasing dan float radius hit. Kemudian kasih layer mesh target mesh. Nah, apa itu max time chasing? Max time chasing adalah nilai detik untuk ketika AI kehilangan targetnya. Jadi ketika AI kehilangan targetnya, maka ia akan berhenti sejenak dan kembali berpatroli. Nah, proses berhenti sejenaknya itu memiliki waktu, dan waktunya itu ditentukan oleh max time chasing. Jadi ketika AI kehilangan targetnya dan melewati waktu max time chasing, misalnya 3 detik, maka AI berhenti sejenak dan kembali berpatroli. Seperti itu. Kemudian ada radius hit. Radius hit ini digunakan untuk ukuran collider radius yang akan mengenai playernya atau target. Maka ketika collider tersebut mengenai player atau targetnya, maka permainan game over atau player kena attack. Seperti itu. Dan di sini ada layer mesh target mesh. Jadi setiap objek yang menjadi target oleh AI itu diberi layer mesh target mesh. Seperti itu. Kemudian di sini tambahkan public transform current target. Ini adalah target yang akan dikejar oleh AI. Kemudian di sini tambahkan float current time chasing. Kita bikin metode chasingnya, void chasing. Di sini agent speednya ubah menjadi chase speed. Kemudian agent destination kita isi dengan current target position. Lalu bikin collider bersifat array, kemudian kasih nama call. Di sini kita isi dengan fungsi physics overlap pair. Transform position radius hit, kemudian target mesh, dan query interaction ignore, kalau gak salah gitu. Query trigger interaction ignore. Oke, seperti itu. Kemudian kasih kondisi jika call lengthnya lebih dari 0, atau ibaratkan collider ini menyentuh targetnya, maka di sini kasih keterangan bahwa permainan berakhir atau game over. Kemudian kita bikin bool is hit. Di sini kita kasih kondisi lagi, yaitu jika is hit false, maka is hit true. Jadi fungsi ini hanya berlaku 1 kali. Oke, seperti itu. Kemudian tambahkan kondisi if current time chasing lebih dari max time chasing, maka move mode ubah menjadi patroli.
Kemudian else current time chasing kita tambah. Oke, seperti itu. Time chasingnya kita kasih 0 lagi di bagian sini. Dan di sini di bagian update method kita kasih fungsi method chasing. Nah, kita pergi ke AI dan kita tentukan variabel-variabelnya lagi. Chase speed kita kasih 4 aja. Nah, patrol speednya berarti kita kasih 3. Kemudian max time chasing kita kasih 10 dan radius hit kita kasih 1. Target mesh kita bikin target meshnya terlebih dahulu dengan cara pergi ke layer kemudian add layer. Di sini ada target ya. Sebelumnya tidak ada. Kemudian kita ketik. Kemudian target base-nya ubah menjadi target. Dan jangan lupa di sini ada variabel current target kasih dengan player atau targetnya. Di bagian move mode kita ubah menjadi chase. Nah, player ini player mesh-nya kita ubah menjadi target. Oke, kita coba. Dan AI mengejar targetnya. Kita pause terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika AI menghit atau menyentuh player, maka permainan berakhir. Di sini kita bisa lihat current time chasing-nya itu akan menuju 10. Nah, ketika menuju 10, ia akan kembali berpatroli. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin waiting. Di sini tambahkan public float max time waiting. Kemudian di bagian float bawah ini tambahkan current time waiting. Lalu kita bikin metodenya. Di sini bikin metode waiting dan agent destination transform position. Nah, destinasinya ini adalah posisinya sendiri karena si AI ini akan berhenti, tidak akan bergerak kemanapun. Jika current time waiting melebihi max time waiting, maka AI akan kembali berpatroli. Else current time waiting ditambahkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan bikin switch move mode. Jadi switch move mode itu adalah metode sebagai pengantar untuk berpindah dari move mode patrol ke chasing atau ke waiting. Jadi hanya sebagai pengantarnya. Kita bikin void switch move mode. Kemudian di sini kasih switch. Dan jangan lupa di metodenya kasih juga variabel move mode. Move mode aim. Di sini aim move mode, kemudian case move mode patrol break. 3 tindakan yang tadi kita masukkan lagi ke sini. Move mode chase, break, kemudian case move mode wait.
break. Dan di sini di bawah switch kita ubah move mode-nya ke move mode yang baru. Kemudian kasih keterangan change move mode to move mode to string. Lalu di bagian fungsi patrol kita akan mengkalkulasikan indeks patrolnya. Kita bikin integer less index, kita kasih dengan indeks yang sedang kita gunakan, indeks patrol point. Kemudian kasih integer lagi yaitu new index. Kita kasih secara random. Patrol point length. Lalu di sini kita beri kondisi jika less index sama dengan new index, maka new index akan mengulang dan memberikan nilai secara randomnya diulang gitu. Patrol point length. Nah, mengapa saya menuliskan codingan ini? Karena agar tidak terjadi nilai random yang sama gitu. Karena Unity ini kemungkinan suka terjadi mengkalkulasikan nilai secara random tapi masih sama dengan nilai sebelumnya gitu. Jadi kita kasih kondisi seperti ini aja. Kita kasih keterangan recalculate index, kemudian di sini kita return. Nah, jika less indexnya tidak sama dengan new index atau tidak sama, maka index diisi dengan new index. Kemudian kasih keterangan di sini change patrol to index patrol point to string. Ini juga indeks patrol point. Lalu di bagian chase, current time chasing-nya kita ubah menjadi 0 dan current time waiting ubah menjadi 0 di sini. Lalu kita tentukan destinasi AI-nya di sini. Nah, untuk destinasi patrol yaitu patrol point position index patrol point. Kemudian di sini kasih sama dengan, lalu di bagian move mode waiting kita kasih destinasinya dengan transform position. Nah, untuk destinasi di move mode chasing itu di metode chasingnya, jadi gak perlu diubah itu. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian patrol kan tadi ada destinasi ya, destinasinya kita hapus aja. Kemudian di wait destinasinya hapus juga. Kemudian di bagian patrol lagi, ini ubah menjadi switch move mode patrol, dan di bagian waiting juga diubah menjadi move mode patrol. Di bagian patroli itu wait. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba. Nah, di AI ada variabel baru yaitu variabel max time waiting. Kita isi dengan 3. Jadi ini adalah waktu berhenti sejenak AI-nya. AI akan mengejar saya terlebih dahulu atau targetnya.
dan ia akan kembali berpatroli. Kita tunggu. Nah, dia berpatroli. Dan dia berhenti sejenak. Kemudian kembali berpatroli dengan titik patroli yang berbeda sebelumnya. Oke, seperti itu. Bagian waiting dan switch move mode ini sudah berhasil. Lalu kita akan bikin field of view atau pandangan AI-nya. Nah, pandangan AI ini untuk melihat atau memandang targetnya. Jadi ketika targetnya terpandang atau terlihat, maka ia akan dikejar dan akan dibunuh. Oke, kita bikin header. Kasih nama field of view. Kemudian kasih dua float, yaitu float view radius dan public float view angle. Kemudian kasih layer mesh obstacle mesh. Apa itu obstacle mesh? Obstacle mesh akan digunakan di objek-objek yang akan menghalangi pandangan AI-nya seperti dinding, tembok, dan objek yang lain-lain. Nah, objek tersebut dikasih layer mesh obstacle mesh. Kemudian layer mesh target mesh ini posisikan di bawah obstacle mesh. Ini obstacle mesh-nya O-nya jangan besar ya. Kemudian kasih bool is detect target. Kita bikin metode field of view-nya, tetapi di sini kita ketik terlebih dahulu metodenya. Kemudian kita bikin void field of view, kemudian collider range. Nah, ini adalah jarak yang bisa dilihat oleh AI-nya. Range basic overlap pair transform position view radius, kemudian target mesh, dan query trigger interaction ignore. Jadi setiap objek yang collidernya is trigger maka akan diabaikan oleh collider ini. Kemudian if range length lebih dari 0 atau range ini collider ini menyentuh targetnya, maka current target jika kosong isi dengan current target dari range. 0 transform. Lalu kita return. Vector 3 direction current target position transform position normalize. Di bawahnya kasih kondisi vector 3 angle transform forward direction kurang dari view angle 2 dibagi 2. Kemudian bikin variabel float m distance vector 3 distance
transform position, dan current target position. Di sini kasih kondisi lagi, if physics ray case, transform position dan transform forward. Kemudian bukan transform forward tapi direction, kemudian m distance dan obstacle mass. Kemudian seperti biasa kasih query trigger interaction, ignore. Oh iya, ini ignore-nya i-nya harus besar ya. Kemudian di sini jika pandangan si AI terhadap target tidak terhalang oleh objek atau obstacle, maka is detect true. Kemudian jika terlihat targetnya, maka AI akan mengejar. Seperti itu. Saya pakai switch move mode. Chase. Kemudian bikin else. Jangan di sini. Di sini. Else is detect target false, dan di sini juga else is detect target false, dan satu lagi else is detect target false. Seperti itu. Kemudian kita akan bikin draw gizmos-nya agar kelihatan jarak pandang si AI-nya. Kita bikin void on draw gizmos. Nah, if agent no return. Di sini kasih gizmos draw wire spare, transform position, agent stopping distance. Kemudian gizmos draw wire spare, transform position, view radius, dan juga if current target tidak kosong dan is detect target. Kemudian kita bikin draw line, transform position ke current target. Jadi ini adalah garis ketika si AI melihat targetnya. Nanti akan muncul garis yang menuju ke current target atau target yang dilihatnya. Kemudian kasih variable float, half, fourth, view angle bagi 2, quaternion is left ray rotation, quaternion angle axis kurang half field of view, dan vector 3 up. Kemudian kita kopikan code ini dan ubah namanya menjadi right. Kemudian ininya menjadi positif bagian half. Sama juga kita bikin vector 3 dan namanya left ray, tapi ini direction ya.
direction, left ray direction, bukan direction, rotation, kali transform forward. Kemudian vector 3, right ray direction sama dengan right ray rotation kali transform forward. Kemudian gizmos draw ray transform position, kita kasih left ray direction dengan view radius. Sama juga kita kopikan ini, kemudian kita ubah leftnya menjadi right. Oke, seperti itu. Kita akan coba ke gamenya. Nah, kita buka AI-nya lagi. Kemudian kita kasih view radiusnya itu 10 dan view angle-nya 150. Itu kelihatan angle yang bisa dilihat oleh AI, yaitu dari sini sampai sini ke ujung ini. Sedangkan di belakangnya ini bukan penglihatan AI atau tidak bisa dilihat oleh AI. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian obstacle maze, kita bikin dulu layer maze obstacle. Kemudian obstacle-nya kasih dengan obstacle. Oke. Lalu kita akan bikin 2 obstacle dengan cube. Kita kasih nama obstacle. Kemudian layernya ubah menjadi obstacle. Dan ini wajib mempunyai box collider. Kita ubah ukurannya menjadi 555. Kemudian taruh di sini. Kita bikin 4 aja ya. 3, 4. Kemudian kita akan break navigasinya lagi. Karena kita menambahkan objek statik atau objek obstacle. Kita pergi ke window navigasi dan kita pilih keempat objek ini, yaitu obstacle, dan kita contreng navigation static, kemudian kita pilih not walkable. Kita break. Dan berhasil. Kita akan coba mainkan permainan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa si AI ini melihat targetnya. Nah, ketika targetnya terhalang oleh objek obstacle, maka AI tidak akan melihat targetnya. Tuh, dia kembali berpatroli karena dia tidak melihat targetnya. Nah, ketika melihat targetnya, muncul sebuah garis yang menuju ke targetnya. Nah, ketika keluar dari radius, nah, coba kita keluar dari radius. Tuh, si garisnya menghilang. Dan AI akan kembali berpatroli. Seperti itu. Berhasil bagian field of view. Oke, kemudian kita akan bikin fungsi hearing, yaitu fungsi yang keempat. Kita bikin di sini public void hearing sound. Di sini kasih variabel vector 3 m destination. Kemudian jika moveboard-nya chasing, maka ia tidak akan mendengar suara objeknya karena dia terlalu fokus mengejar target gitu. Jadi di sini tidak bisa mendengar suara ketika ia mengejar target. Oke.
Di sini kita bikin variabel navmesh path, kemudian new navmesh path. Kemudian di sini agent calculate path dari destinasi yang kita berikan, yaitu suara objek, posisi suara objeknya. Kita berikan path juga di sini. Kemudian if path status sama dengan navmesh path status, yaitu path complete. Jadi di sini kondisinya ibaratkan bahwa si objek ini, suara objek ini tidak bisa ditempuh oleh AI, dan di sini jika objek suara tersebut bisa ditempuh, maka ia akan menghampirinya. Yang berarti di sini kita tambahkan sound position heard sama dengan destination destination, dan is hearing sound true. Kemudian switch move mode ke patrol. Debug log, kasih keterangan hearing sound. Nah kan sebelumnya tidak ada variabel sound position heard dan variabel is hearing sound, kita tambahkan. Tetapi sebelum ditambahkan, di sini ada destinasi agent destination. Di sini kita kasih kondisi is hearing sound else. Nah, si destinasi ini kita akan pisahkan dengan agent destination. Agent destination ini di sini ya. Kemudian jika is hearing sound, maka kasih dengan sound position heard. Jadi destinasinya itu adalah posisi suara yang bunyi dari objek yang terjatuh di lantai gitu. Kemudian jika chasing, maka is hearing-nya akan false. Oke, kita pergi ke atas dan di bagian patrolling kita kasih is hearing sound false juga. Kemudian kita bikin variabel yang dua tersebut, yaitu is hearing sound dan sound position heard. Oke, seperti itu. Lalu kita akan bikin script object. Kita create di bagian script, kemudian kasih nama object. Kita buka di sini, kasih dua variabel, yaitu audio source A-nya kita ubah menjadi kecil, kemudian public audio clip atau ini adalah audio suara benda terjatuh. Kemudian di sini kasih private void on collision, enter, find object of type AI, dan panggil method hearing sound. Kemudian kasih dengan transform position. Oh iya, ini salah. Seharusnya kayak gini. Kemudian audio source itu membunyikan atau menjalankan sound effect play one shot audio clip. Kemudian kasih keterangan object hit ground. Oke, seperti itu.
Lalu kita bikin objek yang akan membunyikan suara benda terjatuh atau objek yang akan dijatuhkan. Kita bikin game objek 3 dimensi sphere. Kita kasih nama objek aja. Kemudian kita kasih script objek. Lalu kasih rigid body. Nah, di script objek kita bikin terlebih dahulu audio source-nya. Kita masukkan ke variabel audio source, kemudian audio clip ubah menjadi punch boxing. Nah, di audio source ini ubah 2 spatial blade-nya menjadi 3 dimensi. Oke. Jangan lupa di bagian playernya ini ubah dulu jadi default ya, karena takutnya si AI ini mengejar targetnya daripada mendengar suara dan akan menghampiri suara tersebut. Dan juga di bagian move mode-nya ubah menjadi patrol. Kita coba mainkan. Dan si AI ini mendengar suara objek yang jatuh. Dia menghampirinya, lihat. Tuh. Kemudian kita coba untuk jatuhkan lagi di bagian sini. Nah, di sini. Dap. Dan dia menghampiri objek tersebut. Nah, kita coba jatuhkan objeknya di atas sini, di atas cube. Posisi di mana si AI tidak bisa menempuh posisi tersebut. Kita coba dab. Maka si AI tidak akan menghampiri objek tersebut. Tuh. Oke, seperti itu. Kemudian yang paling terakhir dari codingan ini kita akan menambahkan animasi di codingannya. Di sini bikin animation method, kemudian animation method. If animator null, maka return. Kemudian jika animatornya ada, maka set bool chase itu ditentukan oleh move mode chase. Nah, kan belum ada animator ya variabelnya, kita tambahkan di atas public animator seperti itu. Nah, di AI kita isi animatornya dengan Mbak Kuntai yang mempunyai animator. Dan juga jangan lupa di playernya ini jadikan target kembali. Di codingan AI ada beberapa yang harus diubah. Yang diubah itu yang bagian ini nih, kan ada kondisi ya. Nah, kondisinya ini tinggal hapus saja yang ada di dalam method field of view. Kita hapus dan juga returnnya. Kemudian di bawahnya itu di method chasing tambahkan if is detect target false. Lalu di sini ininya pakai switch move mode. Move mode wait. Ya, seperti itu sih. Hanya ini yang diubah doang. Yang diubah itu di sini tambahkan is detect target, kemudian ini ubah menjadi switch move mode wait. Ini hapus aja ya, current time chasing. Kemudian satu lagi itu yang ini. Awalnya ada kondisi di mana current targetnya itu kosong. Kita tinggal hapus aja kondisi tersebut. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba mainkan. Ini layernya ubah menjadi target, lalu lightingnya kita akan ubah menjadi gelap. Di sini pakai color, kemudian pakai fog.
Dan bagian kamera yang ada di player itu clear flags-nya ubah menjadi solid color. Udah. Seperti itu sih. Kita akan coba mainkan gamenya. Ntar window scenes-nya mana yang saya punya. Nah ini. Oke, kita coba. Nah, dan si AI mengejar saya dengan menggerakkan tangannya. Saya akan kasih lagu aja biar lebih serem. Ini bikin AI-nya, saya bikin AI dari hari Selasa kalau nggak salah guys. Dari Selasa mulai ngoding, kemudian 3 dimensinya mulai dari hari Kamis, dan ya baru jadi sekarang sih hari Sabtu ya. Dan semoga hari Sabtu bisa di-upload sih. Nah oleh karena itu mohon untuk support saya gitu, biar saya lebih semangat untuk bikin tutorialnya. Ya supportnya kayak subscribe, like, dan share itu doang sih. Terutama subscribe lah, biar channelnya dapat 1000 subscribe dan saya dapat penghasilan gitu. Oke, mungkin seperti itu. Bila teman-teman ingin projectnya langsung jadi dan ingin langsung diterapkan, saya kasih link download asetnya di deskripsi dan semuanya langsung jadi. Jadi teman-teman tinggal pergi ke scene dan klik sampel scene-nya, semuanya bakal langsung jadi seperti ini. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin request lagi, silakan untuk komen ya. Nanti usahakan sebisa saya untuk ditutorialkan atau untuk diambil requestnya. Oke, seperti itu dan bye bye. See you in the next video.